Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tahun 1925, ketika Belanda masih menduduki Indonesia, di sudut kota tampak seorang pemuda berjalan mengendap-endap di tengah malam, sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Dia terus berjalan sambil berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia tampak begitu panik ketika ada dua orang polisi yang tengah berpatroli di depannya, dan polisi itu mengenalinya. Johnson, itu buronan kasus pembunuhan keluarga Ernest, kata polisi itu pada temannya. Pemuda yang ketakutan itu langsung mengambil langkah 1000. Kedua polisi itu mengejarnya. Ketika dia melihat sebuah truk lewat, secara tangkas dia melompat dan masuk ke dalam truk itu. Namun kedua polisi itu sigap. Mereka segera melaporkan kejadian itu, dan tak lama kemudian truk itu dihentikan oleh polisi. Pemuda itu segera turun dan terus berlari. Begitu melihat ada truk barang, dia langsung melompat dan bersembunyi di dalam baknya. Polisi itu akhirnya kehilangan jejak, dan truk itu akhirnya berjalan keluar kota dan berhenti di sebuah kedai di tempat terpencil. Rasanya sudah aman, gumam pemuda itu. Dia melihat ke sekeliling. Setelah dirasa aman, dia langsung turun dan berjalan. Namun di tengah perjalanan, dia kembali bertemu dengan polisi di tempat itu. Rupanya dia sudah ditetapkan sebagai buronan. Kembali, pemuda itu dikejar polisi. Pemuda itu terus berlari dan sampailah dia di sebuah hutan yang dikenal angker. Hutan itu terletak di sebuah perbukitan yang dikenal angker. Dari kejauhan terdengar sirene polisi yang mengejarnya. Waduh, celaka, polisi itu mengejar. Aku harus lari kemana? Di depan itu jurang, kalau kembali aku pasti tertangkap, katanya dengan perasaan bimbang. Pemuda itu terus berlari di dalam hutan dan memutuskan bersembunyi di sana. Di dalam hutan angker itu ternyata dia bertemu dengan seseorang. Anak muda, apa yang membuatmu kemari? Tanya orang tua yang muncul tiba-tiba di belakangnya. Orang itu terkejut, dia sontak menoleh ke belakang. Dilihatnya sosok pria tua itu. Kek, aku dikejar polisi. Aku dituduh pembunuh. Kakek itu memandangi orang di depannya dengan tatapan menyelidik. Lalu dia tersenyum. Siapa namamu, anak muda? Saya Sutris, kek. Ya sudah, ayo ikut aku. Sutris mengangguk. Di tengah perjalanan itu mereka sempat bercakap-cakap. Dari percakapan itu, kakek itu ternyata adalah seorang dukun sakti yang bernama Ki Anom. Kakek itu ternyata seorang kuncen di hutan angker tersebut. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka berdua sampai di rumah sang kuncen. Rumah itu terbuat dari kayu. Malam itu Sutris disuruh beristirahat di rumah sang kuncen. Karena begitu lelah, Sutris akhirnya terlelap di rumah sang kuncen. Dalam tidurnya Sutris bermimpi, dia bertemu dengan sosok wanita cantik. Anak muda, apa maksud kedatanganmu kemari? Sutris yang memang tak mengetahui maksud dari sosok itu terdiam. Kembali sosok itu menanyai Sutris. Akhirnya Sutris menjawab, aku hanya ingin bersembunyi dari polisi yang mengejarku. Apa kamu mau kekayaan? Tanya sosok itu sambil menampakkan emas yang begitu berlimpah. Sutris sempat tergoda. Dia seolah tak percaya melihat emas yang begitu banyak. Namun ketika hendak menyentuh emas di depannya, dia melihat istrinya yang memohon untuk menjauhi emas itu.
Sutris akhirnya menjawab, "Tidak, aku hanya ingin berkumpul dengan istriku kembali." Sosok itu tersenyum. "Aku kagum pada sosok manusia sepertimu, anak muda. Kamu bukan orang yang serakah. Silakan kamu pulang." Sutris terbangun. Dia mendengar ayam jantan berkokok, dan dilihatnya ada Ki Anom tengah membawakan kopi dan singkong rebus. "Sutris, ini ada singkong, silakan dimakan," kata Ki Anom sambil meletakkan singkong dan kopi di meja dekat tempat tidurnya. Sambil memakan singkong rebus itu, Sutris menceritakan mimpi yang dialaminya semalam. Dan dari situlah dia tahu bahwa di tempat itu ada sosok siluman yang menghuni. Menurut pengakuan Ki Anom, siluman itu kerap dimanfaatkan oleh orang-orang untuk meraih jabatan, kekayaan, ataupun kesaktian. "Lalu ketika kamu bermimpi, apa yang kamu minta?" tanya Ki Anom. "Tidak ada, Ki. Aku kemari hanya ingin menghindari kejaran polisi, dan aku hanya ingin kembali ke istriku." "Bagus, Nak. Aki senang mendengarnya." Di tengah percakapan itu, mendadak pintu rumah Ki Anom diketuk. Ki Anom segera meninggalkan Sutris dan menemui orang itu. Setelah Ki Anom mempersilahkan orang itu masuk, mereka langsung bercakap-cakap. Di tengah percakapan itu, Sutris melihat orang yang menemui Ki Anom. "Loh, bukannya itu Pak Joyo?" katanya dalam hati. Sutris mengenal betul Pak Joyo sebagai pejabat yang korup dan ambisius. Dia juga terkenal suka daun muda dan punya banyak istri. Setelah percakapan itu, Ki Anom mengajak orang itu ke gua yang ada di belakang rumah. Setelah beberapa saat, Ki Anom kembali pulang ke rumahnya. "Aki, itu Pak Joyo?" tanya Sutris. "Iya, Nak, itu Pak Joyo. Dia kemari ingin melakukan ritual untuk mempertahankan jabatan dan kekayaannya. Dia dari desa Melintang di dekat bukit ini." Sutris terdiam. Dia tahu desa itu begitu subur. Di desa itu semua penduduknya kaya raya, namun perilaku warga di sana kurang baik. Perzinahan pun sudah biasa terjadi di sana. Setiap panen raya, pesta pora dilakukan seminggu penuh. Melihat Sutris terdiam, Ki Anom tersenyum, seolah tahu apa yang dipikirkan Sutris. "Nah, desa Melintang itu begitu karena melakukan perjanjian dengan sosok siluman di sini." Sutris terhenyak. Ki Anom menceritakan asal muasal desa Melintang. Dia menceritakan desa itu dibuka oleh orang tua Ki Anom dan temannya. Temannya melakukan perjanjian dengan siluman di hutan ini. Namun siluman itu meminta orang tuanya Ki Anom untuk tinggal di hutan ini. "Itulah sebabnya aku harus tinggal di sini, Nak. Ayahku terpaksa melakukan itu karena tak ingin temannya celaka. Nah, sejak saat itulah orang itu membawa seluruh keluarganya di sana. Kamu tahu siapa orang yang melakukan perjanjian itu?" Sutris berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Orang itu adalah ayah dari Pak Joyo, orang yang tengah bersemedi. Ki Anom meminum kopi di depannya dan kembali melanjutkan ceritanya. Ayah Pak Joyo itu yang membuat perjanjian dengan siluman di sini. Dia menginginkan kekayaan dan tanah yang subur di desanya. Siluman itu menyanggupinya dan perjanjian itu pun disetujui. Tapi siluman itu menginginkan ayahku untuk di sini. Entah apa maksudnya. Ternyata ayahku diberi kesaktian untuk menjadi penghubung ke gerbang gaib lain, kata Ki Anom. Sutris manggut-manggut. Ki Anom kembali bicara. "Nah, perjanjian di desa Melintang itu memang tak menumbalkan penghuninya. Namun percayalah, setelah generasi ke-10, semua itu akan berbalik. Seluruh garis keturunan dari perjanjian desa tersebut akan mengalami kesulitan. Desa itu akan kembali menjadi sepi dan tandus, sama seperti ketika awal ayahku ada di sana." Tahun 2021,
Pagi itu cerah di Jakarta. Tampak seorang mahasiswi tengah bersiap untuk pergi ke kampus. Dia mengambil beberapa buku di mejanya, lalu bersiap pergi. Dia ambil handphone di meja dan memasukkannya ke dalam tas. Oke, terpaksa deh ngikutin kuliah si dosen killer itu, gumamnya dengan perasaan terpaksa. Mahasiswa itu langsung keluar dari kamar kosnya dan bergegas ke arah parkiran motornya. Segera dia menyalakan motornya dan pergi ke kampus. Sesamanya di sana, ternyata dia terlambat. "Hei Sylvie," sapa seorang gadis yang ada di parkiran. "Loh Dinda, kamu gak masuk kelas?" Harusnya aku yang tanya, kamu kok baru datang?" Sylvie terhenyak. Dia lihat jam di HP-nya. Wajahnya tampak terkejut. "Ya ampun, aku kejebak macet selama sejam," katanya dengan nada panik. Sylvie duduk lemas di atas motornya. Dia menepuk jidatnya. Karena jika tak lulus di mata kuliah itu, terpaksa dia harus menghadapi dosen itu lagi di tahun berikutnya. "Sylvie, sudahlah, yuk kita ikuti mata kuliah selanjutnya. Daripada bengong aja." Dengan langkah lunglai dia dan Dinda, temannya, berjalan ke kelasnya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan dosen yang dia takuti. Dosen itu adalah Bulani. "Sylvie, kenapa kamu tadi gak datang?" Maaf Bu, tadi kejebak macet," jawab Sylvie ketakutan. Bulani hanya menggelengkan kepalanya. "Tahu nggak, bukan cuma kamu yang malas ngulangin mata kuliah ini. Ibu juga udah bosan ketemu kamu," kata Bulani sambil menatap tajam ke arah Sylvie. Sylvie terdiam. Sejenak Bulani menghela nafas panjang. Dia berpikir sejenak. "Oke, begini saja. Kamu harus cari tempat KKN. Dan tahun ini juga harus kamu lakukan. Tapi sebelumnya kerjakan tugas di buku ini. Tolong baca keterangannya di halaman 204. Kata Bulani sambil memberikan sebuah buku pada Sylvie. "Ingat ya, selesaikan dalam waktu seminggu." Sylvie yang sering membolos di mata kuliah Bulani kebingungan. Dia sadar sudah 4 semester dia mengulang mata kuliah dosen itu. "Sylvie, mending mulai nanti kamu kerjakan tugas Bulani. Masih untung dia kasih kompensasi," kata Dinda menasehati. Sylvie termenung. Dalam hatinya dia membenarkan perkataan sahabatnya. "Dinda benar juga, selama ini aku udah benar-benar buang waktu. Oke, aku harus lulus tahun ini," gumamnya dalam hati. Selama ini dia terlalu banyak berfoya-foya dan bersenang-senang. Malah bengong. "Udah, ayo masuk." Sylvie akhirnya mengikuti Dinda masuk ke dalam kelasnya. Waktu terus berjalan. Dan setelah selesai kuliah, Sylvie akhirnya kembali pulang ke kosnya. Sesamanya di kos, dia berniat langsung mengerjakan tugas dari Bulani. Diambilnya buku itu dan dia buka halaman 204. Dia baca petunjuknya dan mulailah dia mengerjakan tugas itu. Satu persatu dia kerjakan soal itu. Di tengah asiknya belajar, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara di HP-nya. Sialan nih. Ada sebuah notifikasi pesan dari Dinda. Dia membuka pesan itu. Dia baca pesan itu sambil tersenyum, lalu membalasnya dan kembali mengerjakan tugasnya. Setelah cukup lama berkutat, tugas pun selesai dikerjakan. Akhirnya selesai juga tugas ini, kata Sylvie dengan perasaan gembira. Dilihatnya hari telah petang. Sylvie yang sejak siang mengerjakan tugas itu merasa begitu lapar. Dia langsung bergegas keluar untuk mencari makan di sebuah kafe langganannya. Ketika hendak berangkat, HP-nya berbunyi. "Iya, halo. Sylvie, kamu nanti mau KKN bareng aku. Kelompok aku ada Tejo, Hendy, Tora, dan Heni. Kita KKN di Desa Melintang," kata Dinda di balik telepon. Tanpa berpikir panjang, Sylvie langsung menyetujuinya. Dia berpikir untuk segera lulus dari kuliahnya. "Oke, aku mau,"
kapan nih kita berangkat? Oh, itu sih masih kita musyawarahkan. Nanti deh aku kabarin. Oke deh, thanks ya. Dan telepon pun akhirnya ditutup. Sylvie buru-buru pergi ke kafe langganannya. Waktu terus berjalan. Sylvie begitu lega setelah menyelesaikan tugasnya. Dan hari ini yang telah ditentukan pun tiba. Pagi itu di kontrakan Tejo tampak ke-6 mahasiswa siap berangkat ke Desa Melintang. Mereka menyewa mobil untuk pergi ke sana. Dan setelah dirasa cukup, mereka akhirnya berangkat ke sana. Perjalanan ke Desa Melintang cukup jauh, sekitar 9 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, Tejo menjelaskan sesuatu tentang kegiatan yang nantinya dilakukan di Desa Melintang. Teman-teman, untuk KKN ini nanti kita akan melakukan berbagai kegiatan sosial dan berbaur dengan masyarakat di sana, terutama dengan pendidikan. Saya dengar di sana tak ada sekolah. Kata Tejo mulai menjelaskan misi mereka. Tejo menjelaskan rencana kegiatan KKN di sana, termasuk menyediakan sarana belajar dan mengajar di sana. Mereka tampak serius mendengar penjelasan Tejo. Dan setelah 9 jam perjalanan, tibalah mereka di Desa Melintang. Mereka begitu kaget melihat kemegahan desa itu. Selain kemegahan desa itu, tampak banyak sekali orang yang berlalu lalang dengan kendaraan mewahnya. Rumahnya mewah-mewah, itu pun banyak pemilik mobil mewah. Tejo, kamu gak salah nih, ini desa atau perumahan elit. Tejo kembali meneliti tempat itu. Dilihatnya berkas yang dia bawa dan juga alamat tempat itu. Enggak Hen, ini benar. Aku juga gak nyangka dengan tempat ini. Kata Tejo keheranan melihat jajaran rumah mewah di desa itu. Tejo, ini mah mirip perumahan elit. Gila, kok bisa semegah ini Desa Melintang? Hendy mencari rumah kepala desa. Dan tak lama kemudian sampailah mereka di rumah kepala desa. Rumah itu begitu kontras dengan rumah yang berada di desa itu. Rumah itu begitu kontras dengan kebanyakan rumah di desa itu. Rumahnya kecil dan sederhana, dan di depannya ada sebuah toko kelontong kecil yang dikelola oleh istri Pak Lurah. Namun anehnya, toko kelontong itu tak selalu ramai. Dagangannya pun tak terlalu banyak. Di sana mereka disambut dengan baik. Namun entah kenapa, Sylvie merasa ada yang aneh dengan desa itu. Rupanya dia mengamati orang-orang yang berlalu lalang di desa itu. Ada sesuatu yang menggelitiknya. Dinda, kamu ngerasa nggak kalau desa ini aneh? Bisiknya pada Dinda. Shh, sudah dengerin dulu pengarahan Pak Lurah. Setelah sekian lama penjelasan dari Pak Lurah, mereka segera diajak ke sebuah gedung serbaguna di desa itu. Pak Lurah juga menjelaskan tata tertib ketika mereka tinggal di situ. Oh ya, sebelum kalian memulai kegiatan KKN di sini, ada satu pantangan yang harus kalian jaga. Jangan sampai kalian bermain di sungai di tempat ini. Ingat ya, kata Pak Lurah menjelaskan. Baik Pak, kami akan mengingatnya. Mereka begitu takjub, tak kalah melihat betapa mewahnya gedung serbaguna itu. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah kosong di belakang gedung itu. Kendati kosong, rumah itu begitu mewah. Oke, kalian bisa beristirahat di sini. Ingat ya, banyak-banyak berdoa selama di sini. Pesan Pak Lurah. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mereka berenam masuk ke rumah itu. Rumah itu memiliki kamar yang cukup banyak. Malam harinya Sylvie bercakap-cakap dengan Dinda, Hendy dan juga Henny. Dalam percakapan itu, Sylvie mengungkapkan keanehan di desa itu. Teman-teman, kalian ngerasa nggak kalau desa ini aneh? Iya sih, aku kok ngerasa aneh dengan desa ini. Dan kalian ingat penjelasan Pak Lurah tadi? Sylvie dan Dinda mencoba mengingat-ingat. Henny kembali bicara. Di sini kita harus hati-hati, terutama di sungai.
Selain itu, Pak Lurah melarang kita pergi ke sebuah balai kosong yang ada di sudut kampung ini. Dan aku sempat melihat pohon mangga di sini. Pohonnya aneh. Selain itu, kamu aneh nggak ketika tadi aku sempat mengambil mangga? Bu Lurah melarangnya, entah kenapa. Tapi yang aku rasa aneh bukan itu. Kalian sadar nggak kalau selama dalam perjalanan ke rumah Pak Lurah, saya mengamati ada orang yang menatap kita dengan tatapan tajam. Kata Sylvie. Dinda yang penasaran kembali bertanya, orang yang kayak gimana, Sil? Kalau yang aku tahu nih, kebanyakan mereka menggunakan mobil. Tidak ada yang berjalan kaki atau nongkrong. Sylvie menghela nafas. Tadi waktu kita masuk gapura, aku sempat melihat orang tua di depan gapura. Orang itu ngelihat aku seperti memberi isyarat untuk tidak masuk kemari. Sylvie menjelaskan sosok orang itu dengan detail. Dia menceritakan orang yang ada di depan gapura itu. Menurut Sylvie, orang tua itu berpakaian seperti petani. Dia menatap Sylvie dengan tajam sambil memberikan isyarat untuk tidak kemari. Dinda dan Henny mengernyitkan dahinya. Sil, aku nggak lihat loh ada orang di depan gapura. Bener Sil, tadi seingat aku di depan gapura dan sekitarnya kosong, kata Henny menimpali. Sylvie terdiam. Ketika tengah bercakap-cakap, tiba-tiba Tora, Hendy, dan Tejo datang. Mereka merencanakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Dalam rapat itu, Tejo menjelaskan kegiatan yang akan dimulai esok hari. Setelah penjelasan yang panjang lebar, malam itu akhirnya mereka beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tejo dan kawan-kawannya yang kala itu tengah bermusyawarah dikejutkan oleh suara ketukan pintu di depan. Tejo segera membuka pintu depan. Di depan pintu tampak Bu Lurah dan salah satu anaknya yang masih kecil di depan pintu. Nak, ini makan pagi untuk kalian, kata Bu Lurah sambil memberikan rantang susun itu pada Tejo. Tejo terkejut sekaligus merasa sungkan. Dia keheranan. Terima kasih Bu, maaf kalau kami merepotkan Ibu. Oh, nggak apa-apa. Ini tugas saya untuk menjamin keselamatan kalian selama di sini. Tejo terkejut. Keselamatan? Iya nak. Tadi Bapak berpesan pada Ibu untuk menyampaikan hal ini. Kemarin Bapak sempat lupa mengenai pantangan di desa ini untuk kalian. Kalian jangan pernah memakan apapun yang ada dari perkebunan di sini. Itu sebabnya kami akan terus mengantarkan makanan ini untuk kalian. Dan ingat, selama di sini jangan sekalipun kalian mengambil makanan atau hasil kebun di sini. Pesan Bu Lurah. Tejo terheran-heran mendengarnya, namun dia sembunyikan perasaan herannya. Baik Bu, saya mengerti, kata Tejo menutupi keheranannya. Setelah itu Bu Lurah dan anaknya segera pergi dari tempat itu. Dia berjalan pulang kembali ke rumahnya. Teman-teman, ini sarapan pagi dari Bu Lurah. Waduh, kok kita jadi ngerepotin gini ya? Teman-teman, kita nggak boleh makan buah ataupun makanan dari warga sini. Pak Lurah lupa menjelaskan, kata Tejo menjelaskan pantangan itu. Kok aneh ya? Kenapa sih? Sudahlah ini, kita ikuti saja aturan ini. Kan kita bertamu di sini, balas Dinda yang sudah tahu sebelumnya. Tejo membagi sarapan itu pada teman-temannya dan mereka segera melahapnya. Dan tak lama kemudian datanglah Pak Lurah bersama seorang pamong desa. Anak-anak, untuk memulai kegiatan kalian nanti akan didampingi sekretaris saya, Bu Lasmi, karena hari ini saya sedang ada kegiatan di luar desa, kata Pak Lurah memperkenalkan pamong desa itu. Baik Pak, jawab mereka semua. Bu, tolong dampingi mereka ya. Pamong desa itu hanya mengangguk. Pak Lurah segera pergi. Sepeninggalnya Pak Lurah, Bu Lasmi mengajak mereka untuk menemui tokoh desa dan sesepuh di sana. Namun dia menatap Henny dengan tatapan yang berbeda. Kenapa Bu Lasmi menatapku begitu tajam? Gumamnya dalam hati.
Akhirnya mereka diajak oleh Bu Lasmi ke rumah seorang ketua RT. Di tengah perjalanan, Bu Lasmi menjelaskan bagaimana tradisi masyarakat desa ini. Di tengah perjalanan ada sekelompok pria menatap mereka. Pandangan mereka tampak begitu sinis, namun genit pada para gadis. Tejo dan kawan-kawan merasa risih. Dengan suara berbisik, Sylvie bertanya pada Bu Lasmi, "Bu, kenapa para pria tadi memandangi kami sebegitunya?" Bu Lasmi hanya tersenyum. "Kalian harus hati-hati di sini. Mereka masih belum seberapa. Nanti kalian akan mengetahui hal yang lain." Mendengar perkataan Bu Lasmi, Hendy sempat tercengang. "Lebih aneh, bagaimana?" tanya Hendy penasaran. Dan tak lama kemudian apa yang dikatakan Bu Lasmi pun mereka jumpai. Di sebuah balai yang ada di sebuah rumah, mereka melihat seorang gadis tengah bersenggama dengan seorang pria parubaya tanpa merasa malu sedikit pun. Mereka semua terbelalak. "Astagfirullah," kata para gadis sambil menutup matanya. "Buset, itu mah lebih parah dari kehidupan kita di kota. Kok mereka bisa ya ngelakuin itu di tempat terbuka?" kata Tejo pada Bu Lasmi. Bu Lasmi hanya tersenyum. "Sudah, biarkan saja." Dan akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah besar yang ternyata rumah Pak RT. Bu Lasmi langsung mengetuk pintu. Dan seketika itu muncullah seorang wanita muda yang membuka pintu. "Oh Bu Lasmi, mari masuk," kata wanita muda itu sambil menatap genit ke para mahasiswa yang sedang KKN. Bu Lasmi mengajak para mahasiswa untuk masuk ke rumah itu. Sylvie merasakan bulu kuduknya merinding ketika masuk ke dalam rumah itu. "Maaf Mbak, Pak Narso ada?" kata Bu Lasmi pada wanita itu. "Ada Bu, sebentar ya, saya panggil beliau." Wanita itu berjalan menuju ke sebuah kamar. Kamar itu ada di bagian agak belakang. Sepeninggal wanita itu, Sylvie yang merasakan keanehan berbisik pada Dinda, "Din, kok aku ngerasa merinding di sini?" "Iya nih, aku juga ngerasa begitu." Bisikan Sylvie didengar Bu Lasmi. Dia menatap ke arah Sylvie. "Kalian banyak-banyak berdoa dan sebaiknya harus berhati-hati selama di sini," bisik Bu Lasmi. Sayup-sayup terdengar rengekan manja seorang wanita, dan tak lama kemudian keluarlah seorang pria yang bisa dibilang cukup tua, dengan pakaian yang kurang rapi. Tampak pria itu seolah membenarkan celananya sebelum berjalan ke ruang tamu. Usianya sekitar 50-an. "Bu, itu ketua RT-nya?" tanya Tejo. "Iya, itu Pak Narso, ketua RT di desa sini." Tak lama kemudian wanita muda itu datang menghampiri Pak Narso ke ruang tamu. "Oh Bu Lasmi, ada perlu apa kemari?" tanya Pak Narso pada Bu Lasmi. "Pak, saya kemari mengantar anak-anak ini untuk melakukan KKN. Ini isinya dari kampus tempat mereka belajar," kata Bu Lasmi sambil memberikan sebuah map. Pak Narso memandangi satu persatu mahasiswa itu, namun pandangannya ke Henny berbeda. Pandangannya lebih genit dan seolah mengerlingkan matanya. Dia baca sejenak berkas itu dan menandatanganinya. "Berkasnya sudah saya tanda tangani," kata Pak Narso sambil memberikan map itu. "Baiklah Pak, saya pamit dulu untuk mengantar mereka berkeliling," kata Bu Lasmi. Pak Narso tersenyum manis dan mengangguk. Namun ternyata diam-diam dia melirik ke arah Henny. Dan ketika Bu Lasmi mengajak para mahasiswa itu pergi, Henny seperti tersihir. Dia seolah enggan untuk pergi. "Henny, ayo kita harus berkeliling." Kalian jalan dulu Ki," kata Henny yang sudah terkena pengaruh guna-guna. Bu Lasmi seolah tahu apa yang terjadi. Dia segera memegangi pergelangan tangan Henny dan menariknya. Seolah tersadar, Henny langsung mengikuti teman-temannya. "Henny, kamu harus hati-hati," kata Bu Lasmi. Henny yang tersadar lalu bertanya, "Bu, tadi saya kenapa?" "Kamu tadi kena pelet Pak RT Henny.
Makanya dari awal ibu khawatir sama kamu. Ini, pakai gelang biru ini. Ingat, sebelum pulang pakai terus gelang ini. Ibu gak mau ada mahasiswi yang jadi korban lagi, kata Bu Lasmi sambil memberikan gelang benang berwarna biru pada Heni. Heni segera memakainya. Bu Lasmi mengajak para mahasiswa mengelilingi desa tersebut. Mereka melihat banyaknya sawah yang menghijau dan juga hasil perkebunan yang melimpah. Buah-buahan hasil perkebunan yang begitu segar dan ranum, juga hasil pertanian yang melimpah. Bu, hasil bumi di sini begitu bagus. Buah-buahan dari sini bahkan lebih bagus daripada yang pernah saya tahu di pasaran, kata Tejo yang begitu kagum dengan hasil pertanian dan perkebunan di sana. Sylvie sempat melihat salah satu buah mangga yang dipanen. Dia melihat salah seorang penduduk memakannya. Buah mangga itu begitu besar dan ranum. Tiba-tiba orang itu menawarkan salah satu buah mangga itu ke Sylvie. Mbak Sylvie, dicicipi. Sejenak Sylvie memandangi Dinda dan Heni. Dia sempat tergoda, namun Dinda dan Heni memberi isyarat untuk tidak menerimanya. Maaf Pak, nggak usah repot-repot. Kebetulan tadi kami baru saja makan, kata Sylvie berusaha menolak. Oh, nggak apa-apa. Kebetulan buahnya masih banyak ini. Silakan diambil. Sylvie terdiam sambil memandangi Dinda dan Heni. Wajahnya tampak bingung. Bu Lasmi sempat melihat Sylvie yang kebingungan. Karena merasa tak enak, Sylvie terpaksa menerimanya. Terima kasih Pak. Orang itu hanya tersenyum dan terus bekerja. Mereka kembali berjalan mengelilingi area pertanian itu, sambil menjelaskan area perkebunan dan pertanian itu. Bu Lasmi mengambil sebuah kantong kain dari dalam tasnya. Dia memberikan kantongnya pada Sylvie. Sylvie, masukkan mangga itu ke dalam kantong ini. Ingat ya, nanti jangan kalian makan. Sylvie mengangguk. Karena lahan yang begitu luas, tanpa terasa hari sudah sore. Bu Lasmi kembali mengajak mereka pulang ke tempat mereka menginap. Sesampainya di sana, Bu Lasmi mulai menjelaskan apa saja kejadian aneh yang terjadi tadi, termasuk yang menimpa Heni. Heni, sesepuh desa di sini terkadang menumbalkan gadis perawan untuk mencari kekayaan. Tadi kamu hampir saja jadi korbannya Pak Narso, kata Bu Lasmi. Mereka semua terkejut. Bu Lasmi kembali meneruskan ceritanya. 2 tahun lalu, ada juga sekelompok anak remaja yang melakukan study tour kemari. Seorang dari rombongan itu mendadak hilang. Anak itu tak pernah ditemukan, dan setelah pencarian dalam waktu seminggu, pencarian tetap nihil. Berbulan-bulan pencarian dilakukan, hasilnya nihil juga, hingga pencarian dihentikan. Setelah pencarian dihentikan, ternyata gadis remaja itu ditumbalkan Pak RT dengan cara membiusnya dan dibawa tanpa sepengetahuan rombongannya. Di sebuah ruangan rahasia, dia menumbalkan gadis itu dengan cara memberikannya untuk disetubuhi oleh sosok gaib. Dan gadis itu pun akhirnya benar-benar dibawa ke alam gaib. Jasadnya tak pernah ditemukan, kata Bu Lasmi menjelaskan panjang lebar. Mereka semua bergidik ketakutan. Bu Lasmi meminta kantong kain berisi mangga yang dibawa Sylvie, dan ketika dibuka, mangga itu ternyata sudah tak ranum dan buahnya berwarna hitam. Sylvie, kantong ini bukan sembarangan kantong. Buah yang tadi dimakan penduduk asli ini sebenarnya beracun, seperti ini. Jadi pesan saya, apapun pemberian penduduk sini, jangan pernah kalian makan. Kalau terpaksa kalian terima, taruh saja di kantong ini, pesan Bu Lasmi. Kembali Bu Lasmi memandangi Heni. Heni, gelang biru itu untuk menutup kecantikanmu, supaya tak diincar oleh Pak Narso. Apapun itu, jangan kamu lepas sebelum kamu kembali, pesan Bu Lasmi. Baik Bu Lasmi, jawab Heni dengan wajah ketakutan. Setelah penjelasan panjang lebar itu, Bu Lasmi langsung pamit dan meninggalkan para mahasiswa yang masih ketakutan.
Malam harinya di desa sebelah tampak sosok wanita tua yang tengah melakukan meditasi di sebuah tempat angker. Dia merapalkan mantra-mantra sambil membakar dupa. Dan tak lama kemudian muncullah sosok iblis berwujud manusia cantik dengan selendang merah dan mahkota emas. Ki Wongso, apa gerangan yang membuat kau memanggilku? Tanyanya dengan tatapan tajam. Nyai, saya memanggil Anda untuk membicarakan akhir dari perjanjian antara leluhurku dan engkau. Sudah saya putuskan. Setelah perjanjian Desa Melintang berakhir, saya ingin melepas semuanya, kata Ki Wongso. Sosok itu menatap tajam pada sang dukun. Dia tersenyum. Ki Wongso, apa yang membuatmu berpikir jika aku merelakan kamu untuk pergi begitu saja dariku? Apa kamu juga menginginkan harta seperti halnya orang-orang yang memujaku? Sang dukun menggelengkan kepalanya. Tidak, Nyi, bukan harta atau kekayaan yang aku inginkan. Aku ingin mengembalikan semua ilmu yang telah kau turunkan pada leluhurku. Aku ingin menjadi orang biasa. Bukankah perjanjian antara leluhurku akan berakhir setelah 10 keturunan? Aku adalah keturunan ke-10 dari Ki Broto, dan kini aku ingin mengakhiri perjanjian ini, kata sang dukun dengan nada tegas. Sosok itu berpikir sejenak. Dia mencoba menggoda sang dukun. Pikirkanlah, Ki Wongso, dengan segala kesaktian dan kehebatan ilmumu, kamu bisa menguasai dunia. Kamu bisa mencari kekayaan. Kamu bisa menikahi wanita secantik dan seelok yang kau mau. Kalau kau ingin tetap meneruskan apa yang leluhurmu lakukan, kau tak perlu lagi buat perjanjian. Syarat yang ku minta tak akan berubah. Kau tak perlu menumbalkan keluarga dan orang yang kau sayangi. Dan satu hal lagi, kesaktianmu akan aku tambah 2 kali lipat jika kau berhasil membantuku untuk mendapatkan budak-budak manusia yang serakah. Sungguh sayang jika kau akhiri semuanya. Bukankah kamu masih bisa dapat kekayaan dari orang-orang tamak yang sudah buta hatinya? Kalaupun ada orang serakah itu yang hendak menumbalkanmu, percayalah itu tak akan terjadi, balas sosok itu. Keinginan Ki Wongso sudah bulat. Dia memilih untuk melepas semua ilmu yang diturunkan leluhurnya. Tidak, Nyi, aku ingin kembali ke jalan yang lurus. Aku tak ingin menjerumuskan kaumku lagi. Aku ingin bertaubat pada Sang Pencipta, kata Ki Wongso. Tidak semudah itu kau bertaubat. Kau sudah banyak menjerumuskan manusia. Kau pun tak mudah untuk bertaubat, karena semua leluhurmu sudah mendapatkan harta yang haram, balas sosok iblis itu sambil tertawa keras. Saya masih percaya pada Sang Pencipta. Apapun jalannya akan saya tempuh, walau nyawa taruhannya, tugas Ki Wongso. Iblis itu menatap tajam pada sang dukun. Dia tersenyum kagum. Baiklah, kalau itu memang keinginanmu. Tapi sebelum kamu melepaskan ilmumu, tutuplah portal gaib di Desa Melintang 2 hari lagi. Tepat ketika bulan purnama di malam Jumat Kliwon. Hanya itu caramu melepaskannya. Jika kau tutup portal itu, ilmumu akan terlepas. Namun ada hal yang harus kau sadari. Setelah ilmumu terlepas, umurmu tak akan panjang lagi. Baik, aku akan lakukan apapun resikonya. Sosok itu menghilang. Ki Wongso kembali bangun dari semedinya. Dia merenung sejenak. Anak-anak itu harus aku suruh keluar secepatnya. Tapi bagaimana aku mengatakannya? Kira-kira pada siapa aku harus mengatakannya? Gumam Ki Wongso dalam hati. Ki Wongso mulai menyusun rencananya. Mungkin aku harus datang ke rumah Kiai Yusuf. Dan oh iya, aku ingat. Aku harus mendatangi Lasmi. Aku akan bebaskan pelajar yang masih terperangkap di alam gaib, katanya dalam hati.
Malam ini Ki Wongso segera berjalan menuju ke rumahnya. Sementara itu, Tejo dan kawan-kawannya tengah menyusun laporan untuk kegiatan mereka. Waktu terus berjalan, sudah sekitar seminggu mereka di desa itu. Semua kegiatan yang mereka lakukan, semuanya dicatat untuk laporan kegiatan mereka. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah, karena selama seminggu mereka di sana, mereka kesulitan untuk membuat bukti nyata pengabdian mereka pada masyarakat. Teman-teman, setelah berkeliling di desa ini, menurut kalian apa kegiatan yang akan kita lakukan di sini? Mereka berpikir sejenak, mereka ingat-ingat apa yang tidak ada di desa itu. Setelah keadaan hening sejenak, Hendy mengusulkan sesuatu. Begini kawan-kawan, bagaimana jika kita mengadakan penyuluhan pada petani untuk mengelola hasil bumi? Kata Hendy, kalau aku usul untuk mengajarkan pendidikan di sini, kan kita tahu kalau di sekitar sini tak ada sekolah. Bukankah kita bisa membuat sekolah gratis untuk membantu warga di sini dalam bidang pendidikan? Usul Dinda. Tejo berpikir sejenak, wajahnya tampak serius mempertimbangkan usulan teman-temannya. Baiklah kawan-kawan, usul kalian sementara saya tampung. Besok kita akan menemui Pak Lurah. Oke, untuk malam ini sebaiknya kalian siapkan proposalnya dulu. Mereka akhirnya mulai membuat proposal, dan menjelang tengah malam, proposal itu selesai dan mereka kembali terlelap dalam tidurnya. Sementara itu, Narso sedang duduk di balkon lantai 2 rumahnya. Sang ketua RT itu tampak menghisap rokoknya dalam-dalam. Dia tengah tersenyum sendiri. Di tengah lamunannya, istrinya datang membawa minuman untuknya. "Pak, kok senyum-senyum sendiri?" kata istrinya dengan wajah keheranan. Narso sedikit terkejut. Enggak apa-apa," katanya dengan nada gugup. Istrinya memandangi wajah sang suami. Dia tahu jalan pikiran suaminya. "Pak, apa wanita yang tadi pagi masih kurang puas? Lalu bapak mikir gadis yang mana lagi?" kata istrinya dengan nada sewot. "Sudah bu, jangan mulai deh. Bapak sedang senang karena panen hari ini begitu banyak," kata Narso menutupi kegundahannya. Istrinya terdiam sejenak. Tanpa berkata-kata, dia langsung kembali masuk ke dalam rumahnya. Sepeninggal istrinya, Narso kembali membayang Heni yang tadi pagi dia pandangi. Cah ayu, awakmu tak pikat karo angin lan tak tarik pakai pelet. Gumam Narso sambil mengikatkan kain mori pada sebuah benda di depannya. Dan sesuatu terjadi pada Heni. Dia mendadak merasa selalu terngiang dengan Narso. Bayangan Narso selalu nampak di dalam mimpinya. "Narso!" teriak Heni yang terbangun dari tidurnya. Heni terkejut mendapati dirinya di atas ranjang. Dilihatnya sekeliling yang begitu gelap dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat pangkal pahanya yang terasa basah. Keringat dinginnya muncul. Dia teringat bagaimana dirinya dalam mimpi yang disetubuhi Narso. "Narso, kenapa aku terus mikirin tuh aki-aki?" gumamnya dalam hati. Dalam hati kecilnya, Heni merasa ada yang salah pada dirinya. Baru saja dia sadar, kembali nafsu birahinya bangkit. Kembali Heni memikirkan Narso. Dalam keadaan setengah sadar, Heni yang masih mengenakan baju tidur berjalan keluar. Dia berjalan ke rumah Narso. Heni terus melangkah ke rumah Narso. Dia terus menembus gelapnya malam dan dinginnya udara. Ketika sampai di dekat rumah itu, muncullah sosok seorang pelajar. Sosok itu menghadangnya. "Kak, hentikan kak!" Seketika itu Heni tersadar. "Loh, kenapa aku ada di sini?" Dia lihat sekitar rumah itu. Anak yang tadi menghadangnya tak ada. Karena takut, Heni buru-buru pergi dan kembali ke kosnya. Sesampainya di sana, telah menunggu Sylvie, Tora, dan juga Hendy. "Heni, kemana aja sih kamu?" Heni terdiam. Dia tak bisa menjawabnya. Wajahnya tampak ketakutan. "Hen, coba kamu ceritakan apa yang terjadi.
kenapa kamu seperti ketakutan begitu? Tanya Tora berusaha menenangkan. Dia menyodorkan air putih. Henny langsung meminumnya. Dan setelah tenang, Henny akhirnya menceritakan apa yang dia alami. Hen, kamu serius kebayang Pak RT? Tanya Sylvie seolah tak percaya. Sadar Hen, Pak Narso sudah punya istri. Lagian tumben-tumbenan kamu segitunya sama suami orang, kata Hendy. Hen, sumpah aku gak maksud begitu. Aku juga gak mungkin suka sama tuh orang. Tapi entah kenapa ada yang nuntun aku ke sana. Untungnya ada anak SMP yang menghadang aku. Tapi anehnya tuh anak langsung hilang. Mereka semua bengong dan Tora kembali teringat akan cerita Bu Lasmi. Apa jangan-jangan itu anak yang hilang itu? Entahlah. Sudahlah, Henny, kamu tidur aja sama aku. Ini udah malam. Henny mengangguk. Dia merasa tubuhnya begitu lelah dan ingin tidur. Mereka berdua langsung masuk ke kamar Sylvie. Sementara Tora dan Hendy berjaga. Mereka berdua khawatir Henny kembali tidur sambil berjalan. Keesokan harinya, Henny merasa pandangannya begitu silau. Perlahan dia buka matanya. Waduh, ini hari udah siang. Mampus aku, ini ada kegiatan lagi, katanya dalam hati. Henny berusaha untuk bangun, namun tubuhnya begitu berat, merasa tubuhnya begitu letih. Dipandanginya isi kamarnya. Iya sial, terpaksa aku sendirian di sini. Henny melihat nasi bungkus di meja dekat tempat tidurnya. Karena merasa lapar, dia langsung memakannya. Tak lama kemudian datanglah Dinda yang langsung menghampirinya. Syukurlah kamu sudah bangun. Semalam kata Sylvie, kamu jalan sambil tidur ya? Iya sih, aku ngerasa aneh. Dan sampai saat ini aku lemes banget. Mungkin gara-gara semalam aku mimpi buruk. Mimpi apaan, Hen? Henny menceritakan mimpi buruk yang dialaminya semalam. Wajahnya bercampur antara malu dan ketakutan. Dinda yang mendengarnya sempat membelalakan matanya, seolah tak percaya. Hah? Kamu serius mimpiin tuh aki-aki? Nah itu Din, dalam hati kecil aku ngerasa itu salah. Tapi semakin aku lawan, aku seolah tak bisa mengendalikan badan aku. Tapi ada lagi yang lebih aneh. Aku ngeliat ada gadis ABG yang mencegah aku. Wajahnya pucat dan ada beberapa luka lebam. Aku lihat betul dia masih pakai seragam sekolah, tapi tubuhnya banyak luka. Pas aku tersadar, dia udah gak ada. Dinda teringat dengan cerita Bu Lasmi. Hen, kamu lihat gadis itu di mana? Henny mengingat-ingat dan akhirnya dia teringat sesuatu. Aku ngeliat dia di dekat pohon beringin besar dekat rumah Pak Narso. Apakah hilangnya gadis itu karena Pak Narso? Tapi kita tak ada bukti, pikir Dinda dalam hati. Sementara itu Sylvie dan Bu Lasmi tengah berada di ruang kerja Pak Lurah. Pak Lurah tengah membaca kedua proposal yang diajukan. Wajahnya tampak serius. Proposal ini bagus Sylvie, tapi sepertinya akan sulit mewujudkannya di sini. Mengapa Pak? Sekitar 5 tahun lalu, pemerintahan berencana membangun puskesmas di sini. Namun dari awal pembangunan hingga saat ini, tak ada yang mau berobat di sana. Sosialisasi pun tak kurang. Namun masyarakat di sini tak ada yang mau berobat ke puskesmas. Dan pernah sekali ada yang berobat ke sana, tapi ternyata penyakit di sini kebanyakan bukan karena medis. Akhirnya semua nakes mengundurkan diri dan bangunan itu pun kosong dan akhirnya hancur. Sylvie hanya terdiam mendengar penjelasan Pak Lurah. Pak Lurah tampak berpikir keras. Dia menutup kedua map yang telah dibacanya. Pak Lurah, bagaimana kalau kegiatan untuk para mahasiswa diadakan di desa sebelah saja? Bukankah di sana banyak anak yang putus sekolah? Mereka harus membuat laporan kegiatan pengabdian untuk di kampusnya. Jika kita tolak semua proposal ini, tentu mereka akan gagal, kata Bu Lasmi memberi ide. Pak Lurah kembali berpikir. Baiklah Bu Lasmi, proposal ini akan saya pertimbangkan
dan saya akan coba menemui pejabat desa sebelah. Akhirnya Sylvie dipersilahkan kembali ke kosnya. Sementara itu Tejo, Tora, dan Hendy tengah berkeliling untuk melihat kegiatan masyarakat di sana. Mereka melihat kegiatan pertanian di sana. Di tengah kegiatan mereka mengelilingi desa, Hendy yang kebetulan berwajah paling tampan di kalangan pria, tengah dilirik oleh seorang wanita muda yang ikut memanen di sana. Wajah wanita itu begitu cantik. Ketika Hendy melintas, tampak seorang wanita muda memanggilnya dari kejauhan. "Mas, mampir ke sini," kata wanita itu dengan nada genit. Hendy sempat tertegun melihat kecantikannya. Dia yang berjalan bersama Tora saling berpandangan. Gila, tuh cewek cakep benar. Coba kamu lihat, dia emang nyapa aku kagak?" bisik Hendy. Tora memberi isyarat pada wanita itu, dan ternyata wanita itu memang menyapa Hendy dan dirinya. Akhirnya mereka berdua mendatangi wanita itu. Namun langkah mereka terhenti karena ada orang tua yang mencegahnya. "Nak, kalian mau kemana?" Hendy dan Tora sempat terdiam, namun orang tua itu sempat mengamati pandangan Hendy. "Nak, jangan dekati gadis itu. Dia itu selirnya Pak Narso, sesepuh desa ini," kata orang itu dengan nada agak tinggi. Baru saja orang itu mengingatkan, Pak Narso datang dan langsung menghardik Hendy. "Kalian ini sedang apa lihat-lihat seruni?" Maaf Pak, kami tak berniat untuk," jawab Tora dengan terbata-bata. "Untuk merebut selirku? Kalian punya apa untuk merebut selirku?" ejek Pak Narso. Hendy yang dari tadi diam akhirnya mulai bicara. "Pak, kami sadar kami ini tak sekaya Bapak. Tapi asal tahu saja Pak, dia kok yang melirik saya. Mungkin Bapak punya harta melimpah, tapi hati dia untuk saya. Bapak tak bisa membeli hatinya dengan semua harta Bapak," balas Hendy dengan nada tinggi dan tatapan menantang. Pak Narso begitu murka mendengar perkataan Hendy. "Kurang ajar kamu." Pak Narso hendak memukul Hendy. Dia layangkan tangannya hendak menamparnya. Namun Hendy dengan santai menangkisnya. "Maaf, saya bisa saja menghormati Bapak jika Bapak tak menuduh kami serendah itu. Kami walau miskin masih punya harga diri Pak," balas Hendy sambil menepis tangan Pak Narso. Pak Narso kembali marah, namun pertengkaran itu akhirnya dicegah oleh Tejo dan orang itu. "Hendy, apa-apaan kamu? Bikin malu saja," bentak Tejo. "Ajari temanmu tata krama," bentak Pak Narso yang dipegangi pria tua itu. "Iya Pak, maafkan teman saya janji hal ini tak akan terulang lagi," kata Tejo pada Pak Narso. "Pak, sudahlah, hentikan pertengkaran ini," kata pria itu. Pak Narso memandangi tajam ke arah Hendy dan Tora sambil menunjuk ke arah Hendy. "Awas kamu," kata Pak Narso sebelum pergi bersama orang tua itu. Sepeninggal Pak Narso, Tejo mengajak Hendy dan Tora untuk pergi. Di sepanjang jalan Tejo begitu marah pada Hendy. "Hen, kamu sadar nggak sih kalau di sini kita ini numpang? Kamu jangan cari masalah dong di sini." Hendy menjawabnya dengan tenang. "Jo, aku sadar, dianya aja yang kegeeran," balasnya santai. Tora dan Tejo heran mendengar jawaban Hendy. "Hen, please, kali ini kamu mesti tahan emosi. Kita ini jauh dari rumah," kata Tora dengan wajah ketakutan. "Iya Hen, kamu mesti ngerti posisi kita sekarang ini." Hendy hanya diam mendengar nasihat kedua temannya. Mereka terus berjalan ke kos mereka. Namun rupanya mereka sempat kebingungan dengan jalan yang mereka lalui. "Loh, perasaan kita belum tahu jalan ini. Kok kita bisa kemari?" kata Hendy dengan wajah keheranan. Tejo menghentikan langkahnya. Dilihatnya sekitar. "Waduh, celaka, kita tersesat. Mana hari udah sore lagi." Mereka melihat sebuah bangunan tua di tepi sungai dan ada sesuatu yang menarik. Lihat, bukannya itu istri Pak Narso?" Hendy dan Tora melihatnya. Mereka bertiga bersembunyi di balik semak-semak sambil mengawasi istri Pak Narso yang berjalan ke arah gubuk di tepi sungai.
Hai, ingat nggak pesan Pak Lurah? Kita dilarang main kemari, ayo balik aja. Aku ingat pesan Pak Lurah, Tora, tapi sejujurnya ini pasti ada yang nggak benar. Kenapa Bu RT kesana bawa makanan? Aku penasaran sama keganjilan di kampung ini. Dan tak lama kemudian istri Pak Narso keluar membawa piring kosong. Setelah istri Pak Narso keluar, Hendy berjalan mengendap-endap. Hen, udah, kita balik saja. Kita laporkan pada Pak Lurah saja. Hendy rupanya tak mempedulikan teman-temannya. Karena khawatir, Tejo dan Tora akhirnya terpaksa mengikuti Hendy. Dan ketika sampai di dekat gubuk itu, Hendy mengintip dari lubang di gubuk itu. Hei bro, ada anak gadis dipasung, bisik Henry dengan wajah tegang. Ah, yang benar. Udah, kamu lihat sendiri deh. Aku mau bebasin dia. Tejo dan Tora yang melihatnya terkejut. Mereka langsung masuk ke dalam mengikuti Hendy yang sudah mendobrak pintu. Di dalam gubuk itu tampak gadis remaja yang dipasung. Dilihatnya pakaian yang dipakai, namun tatapan gadis itu kosong dan seperti hilang ingatan. Loh, jangan-jangan dia anak sekolah yang hilang 2 tahun lalu, kata Tejo sambil mengingat cerita dari Bu Lasmi. Tora melihat sekeliling ruangan itu. Dia menemukan tas ransel yang masih berisi buku pelajaran. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga mencoba melepaskan pasungan gadis itu, namun tak berhasil. Dan di saat itulah ada seseorang yang memergoki mereka. Kalian sedang apa? Mereka bertiga terkejut dan tampaklah sosok tua di sana. Mereka bertiga menatap pria itu dengan wajah ketakutan. Pria itu melihat gadis yang dipasung dengan tatapan tajam. Kalian bantuin aku bebaskan dia, pintanya. Mendengar perkataan kakek itu, tanpa berpikir panjang, mereka membantu orang itu membebaskan gadis itu. Setelah membebaskan gadis itu, pria itu membaca semacam mantra, lalu mengajak mereka bertiga keluar dari tempat itu. Ketika itu hari mulai petang. Hendy menggendong gadis itu, sedangkan Tora membawa tas milik gadis itu. Mereka berjalan menembus malam ke desa sebelah. Anehnya, tak seorang pun mengetahui perjalanan mereka. Gadis itu dibawa ke rumah orang tua itu. Kalian, anak-anak yang KKN di desa itu. Benar kek, kami ke desa Melintang ini berniat untuk KKN. Oh iya, saya Ki Wongso. Sudah lama saya mencari gadis itu, tapi sayang, sukmanya masih di alam gaib. Aku harus bebaskan dia. Mereka bertiga meminum kopi yang diberikan Ki Wongso. Sambil meminum kopi, mereka bercakap-cakap dengan Ki Wongso. Dari percakapan itu, Ki Wongso menjelaskan pada mereka tentang sisi gelap dari desa Melintang. Mendengar penjelasan Ki Wongso, mereka begitu kaget. Apa? Jadi desa tempat kami KKN itu hasil perjanjian gaib? Kata Tejo dengan nada kaget. Benar nak, kalian dalam bahaya. Kalian harus tahu, besok malam di malam Jumat Kliwon, perjanjian gaib itu berakhir. Semua penduduk asli desa itu akan diambil sebagai budak di alam gaib. Dan sebelum itu terjadi, kalian harus keluar dari desa itu. Lalu bagaimana dengan tugas KKN kami? Sudahlah, kalian jangan pikirkan itu, apapun alasannya. Sebelum esok malam kalian harus keluar. Nanti aku temui Pak Karta, lurah kalian. Tadi aku lihat dia menemui Pak Dharma, sesepuh di sini. Sekarang pulanglah kalian. Bilang pada teman-temanmu untuk berkemas dan segera tinggalkan desa itu. Mendengar perkataan Ki Wongso, mereka yang begitu panik langsung pamit untuk pulang. Di kosnya, Sylvie dan Dinda merasa khawatir. Sil, kamu beneran gak lihat Tejo, Tora dan Hendy? Iya, tadi aku sempat dengar Hendy ada masalah tuh sama Pak RT. Aku dengar dari salah satu warga yang sempat ngelerai mereka. Warga itu datang ke rumahnya Pak Lurah, tepat saat aku tadi dipanggil Pak Lurah barusan. Dinda mencoba menghubungi ketiga temannya, namun berulang kali dicoba, ternyata hasilnya nihil. Setelah hari semakin malam, Dinda mendengar Henny meracau.
Mereka berdua langsung menuju ke kamar tempat Henny terbaring. Henny terus mengigau. Dalam tidurnya, ia memanggil nama Pak Narso. Suara itu terdengar seperti tengah merindukan seseorang. Sil, aku gak salah dengar. Kok Henny bisa-bisanya kayak kangen ke Pak RT? Tampak keringat mulai membasahi tubuh Henny. Dinda berusaha membangunkan Henny. Dan tak lama kemudian Henny terbangun. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Dia pandangi Sylvie dan Dinda. Sil, aku takut. Mimpi itu muncul lagi, Sil. Hen, tenanglah. Kita akan jaga kamu. Kita gak akan biarin kamu ketakutan. Bersamaan dengan itu datanglah Tejo, Tora, dan Hendy dengan wajah pucat dan nafas tersenggal-senggal. Melihat para gadis ada di tempat Henny terbaring, mereka bertiga langsung mendatanginya. Guys, malam ini kita mulai berkemas. Sudah tak ada waktu, kata Tora dengan suara parau. Dinda dan Sylvie memandangi mereka dengan wajah kaget. Berkemas? Maksud kamu kita mau keluar dari sini? Kalau bisa malam ini kita keluar dari sini. Kenapa? Kalau kita pulang nanti kita harus mengulang mata kuliah kita. Kita bakalan rugi, kata Dinda dengan nada sedikit marah. Dinda, perkara KKN kita pikirkan nanti. Yang penting kalian semua selamat. Desa ini kagak beres. Kagak beres? Kagak beres gimana? Sylvie teringat akan penjelasan Pak Lurah. Dinda, mungkin benar kata Hendy. Tadi aku sempat lihat data penduduk di sini. Dan kamu tahu nggak, kalau di desa ini tidak ada anak kecil. Satu-satunya anak kecil di sini hanya anaknya Pak Lurah. Dan tadi aku dapat penjelasan dari Pak Lurah. Itu sebabnya kita nggak bisa menjalankan program KKN yang sudah kita buat proposalnya. Sylvie mengeluarkan salinan data penduduk dari Pak Lurah. Nih lihat, sejak tahun 1996 tak ada lagi kelahiran. Mereka semua melihat data itu. Wajah mereka tampak keheranan. Seketika itu mereka merasa merinding. Tanpa berkata-kata lagi, mereka segera mengemasi barang-barang. Setelah berkemas, mereka langsung menuju ke rumah Pak Lurah untuk berpamitan. Di sana mereka bertemu dengan Ki Wongso. Ki Wongso sempat menatap Sylvie. Loh, orang itu, gumam Sylvie. Rupanya di sana Pak Lurah juga mulai berkemas. Istri dan anak-anaknya telah siap untuk pergi dari desa itu. Anak-anak, mulai besok kegiatan kalian harus berpindah ke desa sebelah. Tadi saya sempat berembuk dengan Ki Wongso. Karena sesuatu hal, untuk sementara kalian akan tinggal di rumah Ki Wongso. Jelas Pak Lurah. Ki Wongso sempat menatap tajam pada Henny. Tanpa berkata-kata, dia mendekati Henny dan meletakkan tangannya di dahinya. Henny berteriak kepanasan sambil meronta, berusaha menyingkirkan tangan Ki Wongso. Dinda dan Sylvie begitu panik. Mereka berdua hendak membantu Henny melepaskan tangan Ki Wongso, namun dicegah oleh Bu Lurah. Nak, biarkan Ki Wongso melunturkan pengaruh sihir yang ada di tubuhnya, katanya dengan nada lembut. Henny terus berteriak histeris hingga akhirnya dia pingsan. Ki Wongso segera keluar dan menghentakkan tangannya ke tanah. Terdengar suara ledakan yang keras dan keluar asap dari tanah. Setelah selesai, Ki Wongso kembali menemui para mahasiswa. Syukurlah, sihir di tubuhnya sudah saya hilangkan. Jaga dia baik-baik nak, dia akan dijadikan tumbal, sama seperti pelajar yang hilang 2 tahun lalu, kata Ki Wongso menjelaskan. Mendengar perkataan Ki Wongso, Tejo dan kawan-kawannya begitu panik. Mereka segera pamit dan membawa Henny yang masih pingsan. Bersama Ki Wongso dan keluarga Pak Lurah, mereka langsung pergi ke desa sebelah. Sementara Pak Lurah masih mencari satu kerabatnya yang ada di desa itu. Sementara itu Narso yang berada di suatu ruangan tengah merintih kesakitan. Dia memegangi dadanya. Sial, rupanya ada yang bantu gadis itu. Siapa sih dia? Gumamnya sambil memegangi dadanya. Dia melihat semua peralatan ritualnya berantakan. Walau merasakan dirinya lelah, Narso berusaha merapikan peralatan ritualnya.
Rupanya Narso masih belum kapok juga. Aku gak akan menyerah. Apapun caranya, mahasiswa itu harus aku dapatkan. Narso berpikir sejenak. Rupanya dia teringat akan name tag Henny yang terjatuh. Di name tag itu ada foto Henny. Dengan berbekal itu, Narso kembali melakukan ritual untuk mendapatkan Henny. Dia kembali menata peralatan ritual dan mengirimkan ilmu hitam itu kepada Henny. Setelah menyelesaikan ritualnya, tampak senyum kepuasan Narso. Dia segera keluar dari kamar ritualnya dengan senyum tersungging. Keesokan harinya, Sylvie terkejut melihat Henny yang tak ada di kamarnya. Teman-teman, Henny kabur. Mereka semua terkejut karena merasa khawatir. Akhirnya mereka berpencar. Tejo dan Hendy memutuskan mencari Henny di desa Melintang, sedangkan lainnya mencari di kampung. Sylvie, Dinda, dan Tora berkeliling kampung untuk mencari Henny. Hari telah petang, namun usaha mereka tak membuahkan hasil. Henny tetap tak ditemukan. Sil, gimana nih? Udah seharian kita cari Henny, tapi tak ada yang lihat. Iya nih. Oh ya, kamu udah dapat kabar dari Tejo? Entahlah, dari tadi aku belum dapat kabar dari mereka. Sementara itu, Henny tersadar dari pingsannya. Dia pandangi alam sekitarnya. Loh, aku ada di mana? Sejauh mata memandang, Henny hanya melihat kegelapan. Dia ingat tempat dia sadar adalah di dekat rumah Pak Narso. Tetapi suasana di sana sama sekali berbeda. Suasana yang begitu gelap dan angker. Henny bangkit dan berjalan keluar dari kampung itu. Namun dia dihadang oleh sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu berbadan manusia dengan kepala kerbau. Mau kemana kamu? Kamu harus jadi budak kami. Bentaknya sambil mengeluarkan cemeti. Cemeti itu dipukulkan di tanah dan menimbulkan suara yang menggelegar. Henny yang merasa ketakutan berlari menghindari makhluk itu. Makhluk itu memanggil pasukannya untuk mengejar Henny. Di satu tempat, Henny menemukan tempat persembunyian. Dia menghela nafasnya dalam-dalam. Sambil mengintip dari persembunyiannya, Henny berusaha tak mengeluarkan suara, kendati wajahnya sangat ketakutan. Di tengah ketakutannya, Henny merasakan ada yang menepuk pundaknya. Dengan wajah ketakutan, dia mencoba menoleh ke belakang. Ternyata dia adalah gadis yang pernah mencegahnya ke rumah Pak Narso. Shh, jangan berisik kak, ayo kita keluar dari sini. Gadis itu mengajak Henny untuk pergi dari tempat itu. Dengan mengendap-endap, mereka berpindah-pindah tempat persembunyian. Dia mengajaknya ke sebuah gubuk di tepi sungai. Di dalam gubuk itu mereka menghela nafas panjang. Kak, minum ini. Karena merasa haus, Henny langsung ingin menegaknya, namun dicegah oleh gadis itu. Kak, baca doa dulu. Terima kasih dek. Oh ya, nama adik siapa? Saya Mila kak. Saya Henny. Oh ya Mila, kenapa kamu di sini? Mila terdiam sejenak. Dia akhirnya menceritakan awal kejadian yang menimpanya. Waktu itu aku ikut rombongan untuk study tour ke desa ini. Awalnya kegiatan ini begitu menyenangkan. Aku melihat kebun-kebun yang subur, sawah yang hijau, dan buah-buah yang segar. Namun ketika aku sedang melihat sebuah tanaman, tiba-tiba aku merasa ada yang membekapku hingga pingsan. Dan ketika aku bangun, ternyata ada sosok tinggi besar yang menyeretku ke sebuah penjara. Katanya dengan mata berkaca-kaca. Mila terdiam sejenak, kemudian dia kembali melanjutkan ceritanya. Entah berapa lama aku terjebak di sini kak, aku begitu rindu pada ibuku. Aku udah gak tahan dipaksa kerja di sini. Aku pengen cepat keluar, aku ingin pulang. Henny kembali teringat ketika Mila menghalanginya. Entah apa yang terjadi, belum sempat Mila melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba terdengar lantunan doa yang menggetarkan tempat itu. Lantunan doa itu begitu keras dan membuat gempa dan angin yang bertiup kencang. Tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka dan muncullah sosok wanita cantik dengan mahkota emas.
Wanita itu menatap Mila dengan tatapan tajam. "Kak, Mila takut," kata Mila sambil bersembunyi di belakang tubuh Heni. Heni berusaha menutupi ketakutannya. Sosok itu menatap Heni dan Mila dengan tatapan tajam, seolah ingin marah. Lantunan doa semakin nyaring terdengar seiring dengan semakin kencangnya angin yang berhembus. Gempa terasa semakin keras. "Kalian berdua sudah membuat tempat ini kacau. Pergi kalian dari sini," ucapnya dengan nada marah. Gempa semakin keras sehingga membuat gubuk itu mulai goyah. Mila dan Heni bergegas pergi, namun tiba-tiba sosok itu memegangi tangan Heni. Tanpa berkata-kata, sosok itu melepaskan gelang tali di tangannya. "Pergi dari sini," ucapnya dengan nada membentak. Di tengah gempa dan angin yang berhembus kencang, Mila dan Heni berlari dari tempat itu. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak orang yang tengah dibelenggu dan disiksa. Siksaan itu begitu sadis. Ada sekitar ratusan atau ribuan orang yang dijadikan jembatan ataupun menarik kereta kencana. Ada juga yang dipaksa bekerja tanpa henti. Terdengar rintihan kesakitan dan tangis pilu yang begitu mengerikan. Ketika Heni menengok, dia merasakan dirinya dicambuk hingga keras, hingga membuatnya terjatuh. Heni meringis kesakitan, tangannya mengeluarkan darah karena terkena cambuk yang begitu keras. Mila berusaha membantunya. "Pergi, kalian tak perlu ikut campur," teriak salah satu sosok tinggi besar yang menyeramkan. Sambil menahan sakitnya, mereka kembali lari. Sementara gempa semakin keras, sebagian tanah yang mereka pijak retak, dan nampaklah kobaran api keluar dari retakannya. Heni dan Mila begitu ketakutan, mereka berdua terus berlari untuk keluar. Gempa semakin keras dan tampaklah sebuah cahaya putih. Di depan telah berdiri Bu Lasmi. "Heni, kemari cepat!" teriaknya sambil melambaikan tangan. Melihat itu, Heni dan Mila berlari sekuat tenaga ke arah cahaya putih. Gempa itu semakin keras dan tanah di tempat itu mulai amblas. Dengan segala upaya mereka berdua lari menuju ke arah Bu Lasmi. Akhirnya setelah bersusah payah, pandangan Heni pun menjadi gelap. Dia jatuh terkapar karena merasa lelah. Sementara itu di depan gerbang Desa Melintang, tampak Heni dan Tejo tengah berusaha menyadarkan Heni yang pingsan. Kampung itu tertutup kabut hitam. Kabut itu begitu cepat menyebar sehingga sebagian besar warga di sana tak sempat menyelamatkan diri. Tampak sebagian orang berusaha menghindari kabut itu, namun akhirnya mereka terkapar di jalanan desa itu. Rupanya kabut hitam itu membunuh semua orang di desa itu. Sementara itu Ki Wongso dan dua orang kiai tengah berdiri sambil membaca doa. Sambil membaca mantra, Ki Wongso langsung menancapkan sebuah tongkat kayu berwarna emas tepat di depan gerbang Desa Melintang dengan sekuat tenaga. Setelah tongkat itu ditancapkan, tampak cahaya putih menyilaukan dan terjadilah ledakan besar. Ledakan itu menyebabkan tanah di desa itu amblas dan tertimbun longsor dari tebing yang berada di atasnya. Suara gemuruh itu terdengar begitu keras, dan dalam sekejap Desa Melintang itu telah rata dengan tanah, seiring hilangnya sinar putih yang menyilaukan itu. "Syukurlah, selesai sudah beban beratku," katanya dengan senyum puas. Dan Ki Wongso langsung tergeletak lemas. Kedua ulama itu segera memberikan pertolongan. Sementara itu Heni telah sadar. Perlahan dia membuka matanya dan dia melihat kelima temannya. "Syukurlah kamu udah bisa keluar dari tempat itu," kata Dinda sambil memeluknya. Heni menengok ke sekitar. Dia tak melihat Mila, gadis yang keluar bersamanya. Selain itu dia juga tak melihat Bu Lasmi, orang yang sudah menunggunya tadi. "Guys, kalian tadi lihat Bu Lasmi?" tanya Heni yang baru sadar. "Bu Lasmi, kayaknya tadi aku gak lihat tuh." "Lalu bagaimana Mila? Kemana Mila?"
Mereka mengernyitkan dahi dan saling pandang. Mila, siapa dia? Henny berusaha bangkit. Dia berdiri walau merasa keletihan di badannya. Dia berjalan ke sekeliling, namun tetap tak melihat Mila yang tadi keluar bersamanya. Kalian pulanglah dulu nak, biar nanti saya dan Pak Kiai menyusul, kata Ki Wongso yang tengah duduk untuk memulihkan tenaganya. Mereka akhirnya pulang ke tempat kos mereka. Tempat kos mereka kebetulan di dekat rumah Ki Wongso. Ketika mereka melewati rumah Ki Wongso, tampak seorang gadis tengah bersama Pak Lurah dan salah satu sesepuh di desa itu. Henny langsung menghampiri Mila. Mila? Mila tersenyum dan langsung memeluk Henny. Kak, terima kasih sudah bantu Mila. Mila seneng banget akhirnya bisa pulang, katanya dengan tangis haru. Tejo dan temannya memandang haru kebahagiaan gadis remaja itu, dan tak lama kemudian datanglah dua orang ulama yang tadi bersama Ki Wongso. Namun kedatangannya ternyata membawa berita duka. Pak Karta, kami kemari membawa kabar duka. Ki Wongso baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Dia telah bersyahadat dan meninggal sebagai seorang muslim. Kami meminta izin untuk memakamkan beliau secara Islam, kata salah satu kiai itu. Pak Lurah dan sesepuh desa itu terkejut. Pak Lekso, sebaiknya kita umumkan berita itu ke warga. Saya akan ikut Pak Kiai, kata Pak Lurah. Akhirnya berita kematian Ki Wongso segera tersebar. Sesuai wasiat dari Ki Wongso, malam itu juga Ki Wongso langsung dimakamkan. Selain itu, sebelum meninggal, Ki Wongso sempat berwasiat kepada sesepuh desa untuk menggunakan rumah dan memberikan seluruh hartanya untuk masyarakat desa. Hari demi hari berlalu, rumah Ki Wongso telah menjadi tempat untuk mengaji, dan Mila telah kembali kepada keluarganya. Namun persahabatan antara Mila dan Henny masih terus berlanjut. Tak jarang Henny, Sylvie dan Dinda terus memotivasi Mila yang sempat putus asa karena harus mengulang pelajarannya setelah 2 tahun menghilang. Dan tanpa terasa waktu KKN pun berakhir. Di hari terakhir itu mereka berpamitan kepada Pak Karta dan Pak Lekso sebagai tokoh di desa tersebut. Mereka merasa ada yang aneh. Ketika itu mereka tak melihat Bu Lasmi. Maaf Pak, kemana Bu Lasmi? Kok tidak nampak? Pak Lurah hanya tersenyum. Beliau sudah mengundurkan diri. Entah kenapa beliau pergi. Oh ya, ini ada sebuah buku dari Ki Wongso. Terimalah. Pak Lurah memberikan buku tua itu pada Hendy. Setelah selesai berpamitan, mereka langsung berjalan ke tempat mobil mereka diparkir. Ketika akan pergi, Hendy bertemu dengan orang tua yang melerai pertengkarannya dengan Narso. Mau pulang ke kota nak? Iya Pak. Oh iya, terima kasih sudah melerai pertengkaran saya dengan Pak Narso, kata Hendy. Orang itu mengangguk dan tersenyum. Ya sudah nak, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, kata orang tua itu sambil berlalu. Mereka akhirnya naik mobil dan langsung pergi. Hari itu Tejo menyetir mobil yang membawa para mahasiswa. Di tengah perjalanan mereka sempat melewati bekas desa melintang. Desa itu sudah benar-benar rata dengan tanah. Kemegahan desa itu hilang dalam sekejap dan tak berbekas. Perjalanan hari itu begitu panjang. Hendy membuka buku tua dari Ki Wongso. Dia membaca tulisan-tulisan itu, dan di halaman tengah ternyata ada sebuah keterangan yang mencengangkan. Tulisan itu ditulis tahun 1985, dan ada sebuah foto di catatan itu. Dahinya mengernyit keheranan. Bro, coba lihat, bukannya ini foto Bu Lasmi, kata Hendy pada Tora. Tora mengambil buku itu dan melihat foto Usang yang ada di buku itu. Wajahnya tercengang. Iya loh, tapi kok namanya Seruni ya? Sylvie, Dinda, dan Henny merasa penasaran. Mereka mencoba melihat foto Usang itu. Iya, mirip dengan Bu Lasmi. Tapi sebentar, kok ada tulisan yang buram ya? Dinda mengambil kacamata pembesar yang dia bawa.
Dia mencoba membaca tulisan yang buram itu. Setelah membacanya, dia tampak keheranan sekaligus ngeri. "Din, kamu kenapa?" "Guys, asal kamu tahu, Bu Lasmi itu, gimana ya? Jujur ini gak bisa dipercaya." "Din, maksud kamu apa?" Dengan wajah sedikit ketakutan, Dinda akhirnya mengungkapkan apa yang dia baca. "Guys, Bu Lasmi itu sebenarnya bukan manusia. Dia adalah dayang dari Ratu Siluman yang menghuni di sekitar desa itu." Mereka semua melongo. Jadi selama ini Bu Lasmi itu... Sementara itu di tanah longsor bekas desa Melintang, tengah berdiri Bu Lasmi. Dia tersenyum menatap kepergian mahasiswa itu. Tak lama kemudian datanglah sosok wanita cantik yang merupakan Ratu Siluman. "Sudah waktunya kamu kembali, Seruni. Tugasmu sudah usai." "Baik, Baginda Ratu," jawab Bu Lasmi. Seketika itu sosok Bu Lasmi berubah menjadi sosok wanita cantik yang tak lain adalah Seruni. Tak lama kemudian, kedua sosok wanita cantik itu menghilang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.